Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Suparmin dan insya Allah kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, anakku sekalian, materi yang pertama kita akan bahas masih pada materi debat. Nah, tapi kita sudah masuk ke bagian terakhir sebelum kita praktik debat, yaitu menarik kesimpulan. Nah, setiap debat itu pada bagian akhir kita harus menarik sebuah simpulan atau kesimpulan. Nah, dalam penarikan simpulan, seperti ada kalian halaman 189 kalau saya tidak salah, pada buku paket itu kalian dapat baca di situ bahwa simpulan itu terdiri atas 3. Simpulan yang sifatnya induktif ya. Nah, yang pertama adalah ada generalisasi. Kemudian yang kedua, apalagi nak? Yang kedua adalah simpulan secara analogi, dan yang ketiga adalah simpulan sebab akibat. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa dalam penarikan simpulan secara induktif pada materi debat itu ada 3. Yang pertama adalah penarikan simpulan secara generalisasi, kemudian yang kedua secara analogi, dan yang ketiga secara sebab akibat. Bagaimana penjelasan generalisasi, kemudian penjelasan analogi dan sebab akibat itu akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang jelas kalian sudah paham sekarang bahwa penarikan simpulan itu ketiga-tiganya ini bersifat induktif. Artinya apa? Induktif itu adalah penarikan simpulan yang bersifat dari pernyataan-pernyataan khusus kemudian disimpulkan secara umum. Nah, jadi generalisasi kah dia, analogi kah dia, atau sebab akibat kah dia, maka tiga-tiganya cara ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Nah, induktif, kalimat-kalimat khusus, kemudian disimpulkan satu kalimat yang terakhir sebagai kalimat yang bersifat umum. Saya Suparmin, tunggu materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari yang kedua sekaligus materi kedua. Bagaimana anak-anakku sekalian? Masih sehat dan semangat? Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa dalam penarikan simpulan secara induktif pada materi debat terdiri atas 3 bagian. Kita ulang. Kemarin yang pertama, anakku sekalian masih ingat, yang pertama adalah penarikan simpulan secara generalisasi. Ya. Nah. Ya sudah. Ada nih, Pak. Belum. Secara generalisasi. Nah, kemudian yang kedua, masih diingat, yang kedua adalah secara analogi, dan yang ketiga penarikan simpulan secara sebab kemudian akibat. Nah, generalisasi, kemudian analogi, dan sebab akibat ini adalah penarikan simpulan pada materi debat secara induktif ya. Ulang, secara induktif berarti ketiga-tiganya mengambil simpulan pada bagian akhir. Nah, anakku sekalian, yang pertama akan kita bahas adalah generalisasi. Nah, generalisasi itu berasal dari kata secara general. Artinya, pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus pada bagian akhir akan disimpulkan secara umum. Iya, jadi pernyataan-pernyataan khusus, kalau kita mengatakan pernyataan-pernyataan berarti dia lebih dari satu pernyataan-pernyataan. Kemudian nanti pada bagian akhir baru disimpulkan secara umum. Berarti hanya satu kalimat umum pada bagian yang terakhir. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya kita ambil topik mengenai corona. Nah, misalnya kita ambil ada kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama adalah pemerintah mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Kemudian kalimat kedua disambung lagi bahwa kalaupun mereka harus keluar, maka mereka diharapkan untuk senantiasa menjaga jarak secara sosial
artinya menjaga jarak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Pada bagian ketiga, pemerintah pun mengeluarkan beberapa aturan mengenai masyarakat, misalnya mereka harus bekerja di rumah dan yang sekolah mereka harus belajar dari rumah. Nah, kalau misalnya tiga bagian ini merupakan kalimat-kalimat khusus, maka ditariklah satu kesimpulan yang bersifat umum pada bagian akhir bahwa memang menjadi tugas pemerintah untuk senantiasa mengingatkan masyarakatnya. Nah, tiga bagian-bagian kalimat khusus ini disimpulkan satu kalimat secara umum pada bagian terakhir. Ya. Nah, bagaimana dengan yang kedua, yaitu paragraf atau simpulan secara analogi. Analogi itu berarti membandingkan dua hal. Kemudian dua hal itu karena dia memiliki ciri yang sama atau mirip, nah ditariklah kesimpulan bahwa dua hal itu sama. Ya. Bagaimana contohnya? Soalnya kita ambil bahwa seorang anak itu lahir dalam keadaan suci. Ya, dia lahir layaknya sebuah kertas putih yang belum ditulisi apa-apa. Ini sudah dua kalimat ya. Kemudian kalimat ketiga ditambahkan lagi. Sebuah kertas putih itu akan terisi sesuai dengan keinginan penulisnya. Ya. Nah, kemudian kalimat keempat dilanjutkan lagi. Begitupun seorang anak. Karakter anak akan terbentuk sesuai dengan orang-orang yang mendidiknya. Iya. Nah, kemudian dari empat kalimat ini yang memiliki kemiripan, maka ditariklah kesimpulan bahwa ternyata mendidik anak itu sama halnya dengan menulis sesuatu di atas kertas. Iya. Nah, kertas itu maksudnya tadi, kenapa? Kertas itu akan terisi dengan apa yang ingin orang tuliskan, begitupun dengan seorang anak. Karakternya akan terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Nah, anak sekalian, bagaimana yang dua ini bisa dipahami? Kalau tidak, maka di Google Classroom kita itu atau di Twitter itu ada bagian kalian bisa menanggapi dan bisa bertanya. Kemudian yang terakhir adalah penarikan simpulan secara sebab akibat. Nah, sebab akibat ini lebih mudah. Kalau misalnya paragraf itu atau simpulan induktif sebab akibat itu terdiri atas 5 kalimat, maka 4 kalimat itu merupakan sebab dan yang terakhir merupakan kalimat penutup sebagai akibat. Nah, kita ambil contoh. Misalnya penyebab-penyebab. Masyarakat senantiasa membuang sampah sembarangan. Iya. Oke. Kemudian kalimat kedua, hutan-hutan yang menjadi penyerap air pun senantiasa ditebangi. Sudah 2 kalimat yang merupakan sebab ya. Kemudian kita tambahkan lagi pada kalimat yang ketiga, misalnya bahwa hutan-hutan lindung yang senantiasa dijaga oleh pemerintah pun ini ditebang secara liar oleh masyarakat. Tiga kalimat misalnya menjadi penyebab, apa kira-kira kalimat simpulan sebagai akibat? Ya, sebagai akibat misalnya, jangan heran ketika hujan turun maka beberapa daerah mengalami banjir. Nah, berarti kalimat yang terakhir ini merupakan kalimat akibat dari 3 kalimat sebab yang sudah dituliskan sebelumnya. Baik anakku sekalian, 3 penarikan kesimpulan ini mudah-mudahan dipahami dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sudah apa?